jumpa di Tribun Ambon hari ini edisi 31 Agustus 2024. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Bersama saya Tanita Patesina dan inilah Tribun Ambon hari ini. Kita mulai dengan berita pertama. Universitas Terbuka Ambon wisudakan 274 lulusan diploma dan sarjana tahun 2024. Universitas Terbuka Ambon menggelar wisuda daerah di Gedung Plaza Presisi Manise Polda Maluku Sabtu 31 Agustus 2024. Acara wisuda mengusung tema Ukir Masa Depan Berkualitas, Membangun Keunggulan SDM di Era Digital melalui PJJ. Meluluskan sebanyak 274 lulusan diploma dan sarjana tahun 2024, diantaranya Fakultas Sains dan Teknologi sebanyak 1 orang sarjana, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 41 sarjana, Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik sebanyak 148 sarjana, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan sebanyak 84 sarjana. Para wisudawan-wisudawati berasal dari Pokjar Kabupaten Kota di Maluku, yaitu Kota Ambon sebanyak 68 orang, Kabupaten Maluku Tengah 30 orang, Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 40 orang, Kabupaten Serang bagian Barat 17 orang, Kabupaten Serang bagian Timur 10 orang, Kabupaten Kepulauan Aru 26 orang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar 20 orang, Kabupaten Buru 42 orang, dan Kabupaten Maluku Barat Daya sebanyak 9 orang. Direktur Universitas Terbuka Ambon, Yuli Tirtariandi El Ansori, mengucapkan syukur atas kesuksesan terselenggaranya wisuda daerah tahun 2024. Sebagai dirut, dia berharap para alumni menjadi agen perubahan dimanapun mereka berada, dengan cara mengaplikasikan ilmu dan juga skill yang didapat selama menempuh pendidikan di Universitas Terbuka Ambon. Dikatakan Universitas Terbuka bisa menjangkau layanan pendidikan hingga ke pelosok, termasuk wilayah daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Sementara itu, Profesor Dewi Artati Patmo Putri yang hadir mewakili Rektor Universitas Terbuka mengatakan lulusan Universitas Terbuka diharapkan mendapatkan pekerjaan dalam kurun waktu kurang dari 6 bulan dengan pendapatan 1,2 kali UMR. Diakuinya sebagian besar mahasiswa UT merupakan pegawai, karyawan, dan juga pengusaha. Di sisi lain, melalui pembelajaran di Universitas Terbuka, para lulusan dapat meningkatkan skill sehingga dipromosikan dan karirnya semakin menanjak. Adapun dalam wisuda tersebut terdapat 3 lulusan terbaik, diantaranya terbaik pertama Faisal Derlau dari Prodi Ilmu Hukum dari Pokjar Namlea, terbaik kedua Mitra Ananda Daulay dari Prodi Ilmu Hukum Pokjar Namlea, dan terbaik ketiga bernama Darwis Erikson Slamet dari Prodi Ilmu Hukum Pokjar Namlea. Dari UT Ambon dengan pelaksanaan wisuda hari ini, tentunya kami merasa sangat senang, bahagia karena kami bisa melepas 272 alumni UT setelah mereka menempuh studi di UT Ambon sesuai dengan masa studi masing-masing, dan kami berharap nanti mereka bisa menjadi agen perubahan di tempat masing-masing, kemudian juga bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah diperoleh, sekaligus bisa membantu kami untuk lebih memperkenalkan UT, memperkenalkan Universitas Terbuka kepada masyarakat, kepada lingkungan keluarga, kepada teman-teman atau kerabat mereka di tempat mereka tinggal. Kami berharap masyarakat Maluku, provinsi Maluku, baik yang tinggal di wilayah perkotaan, di pedesaan, termasuk di wilayah 3T, semua nanti akan semakin lebih banyak yang mengenal UT, kemudian bisa meneruskan pendidikannya di Universitas Terbuka. Makanya nanti kita akan dibantu oleh para alumni kita, termasuk mereka yang baru wisuda hari ini, sedikit lebih memperkenalkan UT. Karena memang habis hari masih banyak masyarakat yang belum mengenal UT seperti apa, sistem pembelajarannya seperti apa. Nah, itulah jadi tugas kami
Jadi agak beda dengan perguruan tinggi profesional. Tentunya UT adalah satu-satunya perguruan tinggi yang sebetulnya bisa menjangkau mereka yang bahkan tinggal di daerah pribadi, yang bahkan tadi mungkin belum ada akses internet, belum ada listrik, tapi sebetulnya itu bukan penghalang. Kalau mereka kuliah di UT sebetulnya itu bukan menjadi penghalang, karena kita tidak semata-mata 100% mengedepankan teknologi, tetapi bagi mereka di daerah yang belum ada akses internet, jadi kita menggunakan cara lain sehingga mereka tetap bisa mengikuti kuliah di UT. Jadi dan diharapkan setelah lulus mereka bisa langsung bekerja dalam waktu 3-6 bulan gitu, dan kita harapkan juga pendapatan yang diterima itu 1,2 kali UMR gitu ya. Kita berharap ya. Tapi sebenarnya kan mahasiswa UT sebagian besar sudah bekerja. Jadi mungkin kalau untuk PESA adalah bagaimana kita melihat mereka meningkatkan skillnya, kemudian juga bisa meningkatkan mungkin di bidang promosi begitu dari kantornya. Jadi kita berharap dengan lulusan sebagai alumni UT mereka bisa lebih meningkat karirnya. Warung bakso di kawasan Kuramati Ambon dibakar, polisi tak pasang polis lain. Sebuah warung bakso milik keluarga Akwen di kawasan Kuramati, tepatnya di depan kantor Balai POM, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, terbakar. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 18:43 waktu Indonesia Timur, tidak terpasang polis lain di TKP. Saat kejadian, suasana pun sempat tegang lantaran ada keributan tak jauh dari rumah korban. Sekitar 30 menit kemudian, anggota kepolisian berdatangan dan melakukan patroli. Namun hingga pukul 18:43 waktu Indonesia Timur, Jumat kemarin, anggota kepolisian belum memasang polis lain di TKP. Saat kejadian, suasana pun sempat tegang lantaran ada keributan tak jauh dari rumah korban. Baru sekitar 30 menit kemudian, anggota kepolisian berdatangan dan melakukan patroli. Atas kebakaran tersebut, keluarga sudah membuat pelaporan ke Mapolresta Ambon. Keluarga dari pemilik warung, Claudia Erwano, mengungkapkan bahwa kebakaran terjadi sekitar pukul 2:30 waktu Indonesia Timur, Jumat 30 Agustus 2024 dini hari. Dikatakan saat itu dirinya sementara beristirahat di kamar, tiba-tiba tercium bau asap. Saat keluar dan melihat ke arah warung, dirinya kaget api sudah membesar. Lanjutnya, saat sekeluarga berusaha memadamkan api, tiba-tiba ada lemparan batu dari arah jalan raya. Diduga para pelempar adalah orang yang membakar warung tersebut. Selama 1 jam berjibaku, mereka berhasil memadamkan api sehingga tidak merambat ke rumah. Petugas pemadam pun baru tiba setelah api padam. Kerugian atas kebakaran tersebut ditaksir mencapai 5 juta rupiah. Ia mengaku saat itu situasi masih tegang, aparat kepolisian dari Polsek dan Polres baru tiba di lokasi. Barulah kondusif sekitar pukul 4 waktu Indonesia Timur. Menurutnya peristiwa pembakaran itu berkaitan dengan ricu yang terjadi sehari sebelumnya, di mana sejumlah pemuda mabuk-mabukan di samping rumah korban dan membuat keributan. Lantaran tak terima dilerai pemilik rumah, perkelahian pun tak terhindarkan. Kasihumas Polresta Pulau Ambon dan Pulau Lease, Ida Jen Luhukai, yang dihubungi tribunambon.com belum banyak memberikan komentar. Terbakar. Saya bangun dan serentak, saya sarung pakai kaki palsu, saya sarung kelar, saya keluar. Saya tanya terbakar di mana? Dorong punya kios. Setelah dong bakar ke dong punya kios, saya punya ipar ambil air untuk naik mau siram, dapat lempar dia. Tapi yang bersangkutan lempar saya tidak tahu siapa, tapi menurut ipar saya Ruben. Ya, karena saya di bawah saya dapat lempar, tapi saya sempat lihat batu jalan sampai ke dalam pondok. Kalau dia bilang itu Ruben yang lempar dia. Setelah nombor keluarga Abdullah punya
kios, dorong masuk gang ke bawah, dorong undang. Mana anak-anak pada masih bawa keluar semua. Kemudian keturunan lapor Polsek Benteng, mereka datang tembak gas air mata, tapi tidak mampan juga karena dong brutal terus. Lalu kita minta bantuan Polres naik baru aman. Kita beralih ke berita selanjutnya. Hakim mencabut penangguhan penahanan. Adam Rahayaan kembali di penjara. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Ambon mencabut izin penangguhan penahanan mantan Wali Kota Tual Adam Rahayaan. Pasalnya Adam Rahayaan tak kooperatif selama mendapatkan izin penangguhan penahanan. Adam Rahayaan merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi cadangan beras pemerintah atau CBP Kota Tual tahun 2016 hingga 2017. Tak hanya di Tual, Rahayaan juga nekat ke Jakarta untuk mendapatkan izin rekomendasi agar bisa maju Pilwalkot 2024 selama diberikan masa penangguhan penahanan. Pencopotan penangguhan penahanan Rahayaan dibacakan Ketua Majelis Hakim Wilson Schriver saat sidang di Pengadilan Tipikor Ambon Jumat 30 Agustus 2024 sore. Hakim memerintahkan agar terdakwa kembali ditahan di rumah tahanan kelas 2A Ambon. Usai mendengar pencabutan penangguhan penahanan, tampak terdakwa dengan wajah kecewa dan tampak murung berjalan keluar meninggalkan ruang persidangan. Rahayaan sebelumnya mendapat penangguhan penahanan oleh Majelis Hakim untuk menghadiri pernikahan anaknya di Kota Tual. Namun ternyata juga digunakannya untuk bisa berkoordinasi dengan partai politik agar direkomendasi maju Pilwalkot Tual. Sayangnya rekomendasi dari Demokrat dan Gelora akhirnya dicabut sehingga Rahayaan gagal maju Pilwalkot. Diketahui Adam Rahayaan dalam dakwaan JPU disebutkan mengeluarkan perintah kepada Kabid Pendistribusian dan Bantuan Sosial untuk membuat administrasi penetapan status tanggap darurat bahwa telah terjadi bencana kemarau panjang dan cuaca ekstrim di Kota Tual. Saat itu Rahayaan masih berstatus sebagai Wali Kota Tual. Penetapan tersebut dilakukan tanpa kajian dari instansi teknis terkait. Tersangka kemudian menandatangani surat penetapan status tanggap darurat yang dipakai sebagai dasar permintaan cadangan beras pemerintah Kota Tual. Padahal di Kota Tual tidak terjadi bencana. Cadangan beras pemerintah tersebut malah diduga tidak sesuai peruntukan dan digunakan untuk kepentingan politiknya. Tribunas Adam Rahayaan gagal maju Pilkada Tual, kini terancam dibuai selama 7 tahun gara-gara korupsi. Mantan Wali Kota Tual Maluku Adam Rahayaan dituntut 7 tahun penjara oleh tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Maluku. Rahayaan adalah terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penyalahgunaan cadangan beras pemerintah Kota Tual pada tahun 2016 hingga 2017 yang mengakibatkan kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Tuntutan ini dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum Esther Watimuri dalam sidang yang berlangsung di Pengadilan Tipikor Ambon, Jumat 30 Agustus 2024 sore. Sidang tersebut dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Wilson Schriver
dengan anggota Majelis Hakim Antonius Sampe dan Heri Anto Simanjuntak. Selesai tuntutan penjara, JPU juga meminta Majelis Hakim menghukum terdakwa untuk membayar uang kerugian negara sebesar 1,8 miliar rupiah. Dalam sidang dengan kasus yang sama, JPU juga menuntut mantan Kepala Bidang Rehabilitas dan Bantuan Sosial Dinas Kota Tual, Abbas Apollo Ranuarin, dengan hukuman 5 tahun penjara. Selain itu, JPU meminta agar terdakwa membayar denda sebesar 100 juta rupiah subsidi 3 bulan kurungan. Dalam amar tuntutannya, JPU menilai perbuatan kedua terdakwa telah melanggar pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Adam Rahayaan sebelumnya sempat mendapat rekomendasi B1 KWK dari Partai Demokrat untuk maju di Pilkada Kota Tual, meski statusnya sebagai seorang terdakwa korupsi. Namun menjelang pendaftaran ke KPU, Partai Demokrat resmi membatalkan surat rekomendasi untuk Adam dan mengalihkannya kepada pasangan lain. Adam Rahayaan ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi cadangan beras pemerintah tahun 2016 hingga 2017 pada tanggal 27 April 2024. Saat menjabat sebagai wali kota Tual, Adam mengeluarkan perintah kepada Kabid Pendistribusian dan Bantuan Sosial untuk membuat administrasi penetapan status tanggap darurat. Bawah telah terjadi bencana kemarau panjang dan cuaca ekstrim di kota Tual. Penetapan tersebut tanpa kajian dan instansi teknis terkait. Tersangka lalu menandatangani surat penetapan status tanggap darurat dan surat itulah yang dipakai sebagai dasar permintaan cadangan beras pemerintah kota Tual. Padahal di Kota Tual tidak terjadi bencana. Cadangan beras pemerintah tersebut rupanya tidak sesuai peruntukan dan dipakai untuk kepentingan politik. Beralih ke berita selanjutnya, tim pemenangan Hanubun dan Rahantokna resmi mendepak PBB dari parpol pengusung. Ketua tim pemenangan Hanubun dan Rahantokna, Isnaini Rabrusun, menegaskan pihaknya resmi mengeluarkan Partai Bulan Bintang atau PBB dari daftar partai politik pengusung di Pilkada Serentak 2024. Pasalnya, PBB dinilai menghalang-halangi proses pendaftaran di KPU Maluku Tenggara. Menurutnya, pasangan Hanubun dan Rahantokna sebelumnya telah mendaftarkan diri dengan menyampaikan surat permohonan dukungan ke Ketua Umum DPP PBB di Jakarta. Menurutnya terkait persiapan pendaftaran ke KPU, tim pemenangan melakukan koordinasi gabungan parpol pengusung. Imbasnya saat mendaftar ke KPU belum mendapatkan persetujuan Silon karena ketidakhadiran Ketua DPC PBB Maluku Tenggara. Rabrusun menegaskan untuk tidak menghalangi pendaftaran pasangan Hanubun Rahantokna, maka keputusan tim pemenangan mengeluarkan PBB dari administrasi dukungan atau menghapus pengusulan di Silon calon kepala daerah di KPU. Ketua DPD PKS Kabupaten Maluku Tenggara itu menegaskan akibat permasalahan tersebut, tim pemenangan menyatakan dengan resmi tidak memakai nama dan logo PBB di semua atribut dan platform media sosial. Sebagai informasi, dengan didepaknya PBB dari parpol pengusung, maka total 5 parpol yang mengusung pasangan Hanubun Rahantokna di Pilkada 2024, yakni PKS, PAN, Perindo, PDIP, dan Partai Demokrat.
Tribuners diharapkan berwaspada bagi yang melewati jalur Tantui Bawah karena ada 118 lubang di Jalan Sultan Hasanuddin Ambon. Bagi para pengendara yang ingin melintasi Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon wajib berwaspada. Pasalnya sekitar jalanan depan Masjid Alim Patimura terdapat ratusan titik lubang jalan. Pantauan tribunambon.com di lokasi sekitar pukul 10 waktu Indonesia Timur, Sabtu 31 Agustus 2024, terlihat ratusan lubang jalan tersebar di sisi kiri dan kanan jalan. Totalnya ada 118 lubang jalan, 45 diantaranya termasuk kategori rusak berat dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman lebih dari 10 cm. Sementara sisanya sebanyak 73 lubang masuk kategori kecil dengan diameter kurang dari 50 cm dan kedalaman lubang kurang dari 10 cm. Saking banyaknya lubang, tampak kendaraan yang melintas tak sempat menghindar. Sebagian kendaraan roda 4 pun mengambil jalur berlawanan. Salah seorang pengendara, Rizky, mengaku ratusan lubang jalan itu sangat berbahaya. Pasalnya pengendara khususnya roda 2 tidak hanya menghindari jalan berlubang, tetapi juga hati-hati terhadap kendaraan roda 4 yang melawan arus demi menghindari titik kerusakan jalan. Menurutnya kerusakan jalan ini seperti ini tidak seharusnya terjadi di ibu kota provinsi Maluku. Terpisah dari itu, salah seorang warga Yusman mengatakan ruas jalan tersebut sudah seringkali rusak. Warga pun merasa bosan untuk harus mengeluh. Baginya perbaikan yang selama ini dilakukan terkesan percuma dan buang-buang anggaran.
Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini, edisi 31 Agustus 2024. Saya Tanita Patesina dan tim yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi, selamat memasuki bulan yang baru Tribuners. Amato. Download Tribun X sekarang.